Halo guys, ketemu lagi sama kita di podcast Sigma Telsa TV. Podcast yang ngebahas hal-hal yang mungkin relate banget sama kehidupan kita sehari-hari ini. Bener banget Tapi sih. kita kali ini apa, Bil? Topik kita kali ini patah semangat sama dengan gagal. Nggak selalu sih. Bener banget nih, Bil. Karena tuh banyak orang yang ngerasa bahwa merasa patah semangat adalah kegagalan. Menurut kamu gimana nih, Bil? Menurut gue ya, kalau kita merasa patah semangat nih Zul, kita nggak selalu gagal sih, karena kita udah belajar berproses nih Zul. Kita udah mencoba dahulu dan kita mungkin di tengah-tengah merasa patah semangat, tapi kita sebenarnya di perjalanan itu kita udah belajar nih Zul. Kita lebih 10% lebih maju dari orang yang sama sekali nggak mencoba nih Zul. Gue setuju sih sama lo. Kalau apa yang lo bakal lakuin ketika kamu tuh mengalami kegagalan, Bil? Kalau gue mengalami kegagalan ya, mungkin orang lain bakal merasa patah semangat nih Zul. Kan mereka merasa kalau mereka patah semangat sama dengan gagal. Jadi kalau gue merasa gagal ya, gue pasti belajar terus nih Zul dari kesalahan gue. Gue bakalan pantang menyerah nih Zul. Gue bakalan mencoba terus dan selalu mengingat-ingat apa yang pernah gue lalui nih Zul selama perjalanan gue melakukan hal itu Zul. Misalnya gue merasa gagal dalam belajar matematika nih Zul. Terus gue merasa patah semangat di akhir awal-awalnya. Tapi karena gue belajar terus, gue jadi merasa lebih baik nih Zul dari sebelumnya. Jadi gue nggak merasa patah semangat lagi nih Zul. Kalau lu merasa gagal, tanggapan lu gimana nih Zul? Kalau aku sih kalau ngerasa gagal ya, mungkin aku bakal melihat kesalahan aku, Ya, aku bakal merevisi apa yang aku lakukan, memodifikasi tentang caraku menjalankan suatu bisnis atau suatu pekerjaan gitu, Bi. Jadi aku ya mungkin istirahat dulu lah, mengambil jeda dan membutuhkan dukungan dan juga saran dari teman dan keluarga, Bi. Iya, benar banget. Jadi kalau kita merasa gagal, kita mungkin harus healing dulu nih Zul, karena anak zaman sekarang sering banget nih healing Zul. Biasanya kemana nih? Karena itu patah semangat itu nggak berarti kamu gagal. Ya, mungkin emang kamu tuh belum waktunya gitu. Atau mungkin itu lu masih berproses, masih kecil lah. Iya, cuman kita aja yang merasanya patah semangat kita, padahal sebenarnya itu kita udah berprogres nih Zul daripada yang lain. Kalau kita juga kegagalan itu berarti kita juga bisa untuk mengembangkan lagi. Iya, lebih banyak lagi. Lebih baik, lebih besar gitu, Bil. Iya. Kalau kamu saran untuk orang yang patah semangatnya apa, Bil? Kalau menurut gue ya, kalau kita merasa patah semangat nih Zul, kita pasti yang pertama ya healing nih Zul. Karena kita akan merasa kita tuh kecewa sama hasil yang kita lakuin nih Zul. Kita perlu refreshing otak kita bahwa kita perlu semangat baru nih Zul dalam hidup kita nih. Karena semangat tuh penting banget nih buat karir kita nih Zul. Kalau orang-orang healing tuh biasanya di mana sih Zul buat? Biasanya kalau enggak di gunung, di pantai, ya sama tempat-tempat yang bagus-bagus gitu lah, yang pemandangan gitu lah, Bil. Itu bisa nenangin pikiran, terus mungkin bisa mendapatkan ide gitu, Bil. Berarti kalau kita merasa patah semangat, kita harus lebih dekat dengan alam nih Zul. Karena lebih tenang, lebih santai, kita merefresh otak kita, terus kita membuat semangat baru buat hidup kita dan kita lanjutin lagi. Orang yang nggak pantang menyerah itu adalah orang yang memiliki mindset yang positif dan semangat pantang menyerah. Iya Zul, karena kita harus mencoba dan terus mencoba terus nih Zul. Gimana sih Zul cara bangkit dari kegagalan nih Zul? Kalau menurut aku bangkit dari kegagalan ya. Jadi kita tuh harus punya mindset yang positif dan juga sifat yang pantang menyerah. Berarti semuanya tuh tentang mindset nih Zul. Tentang mindset dan juga jiwa pantang menyerah kita lebih. Iya. Penting banget sih Zul buat kita punya rasa pantang menyerah dalam hidup kita nih Zul. Karena kalau kita gampang menyerah nih Zul, kita gampang patah semangat nih Zul, kita nggak pernah belajar dari kesalahan kita. Kita nggak bakalan berkembang nih Zul. Karena tuh semua usaha itu pasti pernah mengalami kegagalan. Iya Zul. Orang-orang yang sukses kayak pengusaha-pengusaha yang lagi siapa yang gagalnya 1000 kali nih Zul? Siapa ya? Alva Edison nih Zul yang bikin lampu. Oh iya. Sekarang malah kita ini
ruangan kita semua penuh lampu. Iya. Dunia kita ini kalau malam nggak gelap lagi nih. Bayangin dia nggak gagal 1000 kali nih Zul, dia nggak bakalan ada ini Zul, nggak bakalan ada nih. Kita mungkin pakainya minyak tanah terus ya. Iya bisa jadi. Atau mungkin orang lain bakalan nemuin Zul, orang-orang yang nggak patah semangat nih Zul, dia nggak pantang menyerah, pasti dia bisa membangun hal-hal baru buat. Tapi emang ilmuwan kan memang kalau melakukan sesuatu emang selalu gagal dulu kan. Iya. Terus dia gagal, dia revisi, dia memperbaiki kesalahan, apa yang salah, apa yang kurang. Dia belajar dari kesalahan. Iya, benar-benar. Oke lah Zul. Jadi kesimpulan orang-orang yang selalu merasa patah semangat tuh apa nih Zul kesimpulannya? Kesimpulannya ya intinya tuh kalau ingin usaha itu jangan pantang menyerah. Pokoknya bila kalian merasa gagal, kalian ya harus mempelajari apa yang kalian telah lakukan, kesalahan kalian direvisi, mungkin dimodifikasi, dipelajari kembali, dan dianalisa. Harus minta dukungan kepada teman dan keluarga. Ya orang-orang sekitar kita ya. Kita nggak semua hal harus dilakukan sendiri ya. Iya. Benar. Boleh ada temannya juga, nggak harus ya. sendiri. Karena manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Nah, makhluk sosial. Iya benar. Hai guys, sekian terima kasih. Semoga podcast kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang merasa patah semangat nih Zul. Bener banget tuh Bi. Kita udah membuktikan kalau patah semangat tuh nggak selalu gagal. Karena banyak contoh-contoh di internet itu orang yang gagal terus dia pantang menyerah dan menjadi sukses. Nah, benar banget. Oke guys, sekian terima kasih. Bye. Subscribe, lupa subscribe.